Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas lagi masalah hardware ya. Kebetulan kemarin saya ada pertanyaan dari teman saya, katanya bagaimana caranya untuk meningkatkan performance atau kecepatan dari laptop ataupun komputer dia gitu ya. Apakah mending nambah memori atau mending ganti hard disk gitu ya. Saya coba menerangkan ya. Yang pertama adalah hard disk ya. Hard disk yang saya gunakan pada percobaan kali ini adalah menggunakan WD atau Western Digital yang hijau. Kapasitasnya 500 GB. Ini harganya kalau di e-commerce ya, ini sekitar 200 sampai 300 ribu dengan kapasitas 500 GB. Oke, yang kedua saya menggunakan SSD Kingston ya. Ini dengan kapasitas 120 GB. Kalau di e-commerce ini harganya sekitar 300 ribuan. Koneksinya SATA ya. Ini juga kategorinya jenisnya jenis SATA 3. Dan yang terakhir saya menggunakan M2 merek Crucial. Ini kapasitasnya 500 GB. Harganya kalau di e-commerce ini sekitar 1 jutaan ya untuk yang 500 GB. Tapi yang 256 sekitar 700, dan kalau yang mau yang 120 GB ini sekitar 400-an. Emang agak sedikit mahal kalau NVMe, tapi memang kita lihat nanti ya apakah performanya ini memang seimbang gitu ya, sejalan dengan harganya yang tinggi atau bagaimana gitu. Oke. Untuk menguji 3 jenis storage ini, saya menggunakan spesifikasi. Yang pertama adalah prosesornya pakai Ryzen ya, Ryzen 3600 XT. Ini 6 core 12 thread ya. Yang kedua saya menggunakan memori 32 GB 3200 MHz, ini merek X-Star. Ya, untuk PGA saya menggunakan PEGA 56 8 GB, PEGA 56 8 GB, ini dari AMD ya. Terus untuk mobonya atau motherboardnya saya menggunakan MSI X570 Pro A. Ini yang chipsetnya X570 ya. Untuk power supply saya menggunakan GameMax yang 700 watt. Itu mungkin spesifikasi komputer yang saya akan gunakan untuk menguji 3 storage ini. Apakah performanya mana yang lebih baik? Terus nanti kita bandingkan juga dengan harga. Oke, kita lihat videonya sebagai berikut. Kesimpulannya adalah dari hasil tes ketiga storage ini ternyata tentu saja NVMe lebih cepat ya, lebih cepat, dimana dia untuk boot Windows itu hanya memerlukan sekitar 5 detik aja ya. Ini adapun Windows yang saya pakai ini memang masih Windows yang baru beres install, jadi maksudnya belum terinstall aplikasi-aplikasi lain. Jadi
Saya pure menggunakan Windows yang baru terinstall. Selanjutnya untuk SSD sendiri ini bootnya ada di sekitar 7 detik ya. Dari mulai keluar logo MSI atau logo motherboard itu sampai ke keluar tampilan halaman utama dari Windows itu hanya memerlukan 7 detik. Adapun untuk harddisk ya memang ini paling lama nampaknya. Dari mulai keluar logo MSI sampai keluar tampilan awal dari Windows itu sekitar 27 detik. Jadi sudah jelas ya, NP atau M2 ini lebih cepat. Terus hasil kristal dari NVMe itu memang dia lebih tinggi, dimana write-nya itu dia untuk write dan read-nya itu kecepatannya 15-18 kali lebih cepat dibandingkan dengan harddisk ya. Sedangkan SSD ini lebih cepat ya sekitar 4 atau 5 kali dari harddisk ini. Cuman memang kelemahannya ada beberapa ya, saya bilang di sini. Yang pertama adalah si NVMe ini harganya cukup mahal. Tadi sekitar kalau untuk 500 GB itu sekitar 1 jutaan, tapi kalau yang 120 sekitar 400.000 atau ya 2 kali harddisk lah, 2 kali harddisk ini. Sedangkan yang kelemahan yang kedua adalah motherboardnya harus ada slot M2-nya. Jadi ketika motherboard lama itu kemungkinan tidak bisa secara langsung menggunakan M2 ini ya, NVMe ini. Kecuali kita membeli konverter ya. Ini dia konverternya. Memang ini harus ngemodal lagi, beli konverternya. Nanti kita pasang di PCI Express yang ada di motherboard. Nah, ini kita harus modal lagi, harganya sekitar 100 ribuan ini ya untuk konverternya. Jadi itu kelemahan dari NVMe. Adapun kelemahan dari harddisk, kecepatannya itu sangat rendah lah dibanding yang dua lagi ya, dibanding SSD yang SATA 3 dan NVMe ini. Walaupun harganya murah gitu ya. Kalau saya pribadi menyarankan adalah membeli ini SSD yang masih menggunakan koneksi SATA ya. Jadi ini harganya relatif murah, tadi sekitar ya 200.000 sampai 300.000 ini ya. Harga dari SSD ini tergantung merek juga kadang-kadang. Tapi performance-nya tidak terlalu jauh dari M2 ini gitu. Storage-nya itu hanya 120 GB gitu ya, agak kecil. Jadi mungkin hanya dipasang untuk Windows dan beberapa aplikasi utama saja gitu. Kalau yang lainnya harus disediakan storage yang lebih gitu ya, harddisk dan lainnya sebagai storage yang kedua. Oke, begitu saja mungkin review dari saya mengenai sekaligus menjawab pertanyaan tadi, mending mana gitu ya, mending nambah memori atau mending beli SSD. Kalau saya sarankan adalah membeli SSD ya. Omae wa mou Nani? Nani? Karena walaupun storage memori ditambah, tapi kalau tetap memakai harddisk ini tetap aja performance-nya itu kalah jauh lah ketika kita menggunakan SSD. Mungkin begitu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau bermanfaat jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan tentunya di share ke rekan-rekan dan sahabat Gitek yang lainnya agar menjadi ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.